Halo Pak, saya dengan Maria Bernadini Namang dengan NIM 228300868. Video kali ini saya akan menjelaskan eh, tugas ujian akhir semester saya pada soal nomor 2 yaitu membuat client server untuk data perpustakaan. Oke, sebelumnya akan saya membagikan layar share screen. Nah, di sini sudah ada source code yang sudah saya buat di Visual Code dengan judulnya adalah app.purpose.p. Nah, di sini untuk mendukung tugas saya ini, saya menggunakan Visual Code, Postman, dan MySQL. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat mengenai arsitektur dari program saya kali ini. Yang pertama saya menggunakan Flex. Flex itu sebagai backend untuk menangani permintaan dan respons. Nah, kemudian ada MySQL. Nah, MySQL ini sebagai basis data untuk menyimpan informasi buku. Nah, jadi buku-bukunya ini akan tersimpan pada uh, database yang ada pada MySQL. Kemudian saya mau jelaskan sedikit kenapa bisa terhubung ini hanya inisiatif saja. Kenapa codingan dari Visual Code ini kenapa bisa terhubung dengan Postman, lalu kenapa juga dia bisa terhubung pada MySQL. Nah, yang pertama, kenapa sih bisa terhubung dengan MySQL ini? Jadi dalam shortcut ini, kode Flask itu menggunakan modul MySQL.connector. Nah, untuk terhubung ke database MySQL. Nah, pada bagian mana sih dia bisa terhubung gitu? Yaitu pada di sini line 6 sampai line 10. Nah, di sini memanggil MySQL.connector sehingga si shortcut ini bisa terkonek dengan MySQL. Lalu kemudian ada host, localhost, user dengan menggunakan root, lalu passwordnya dikosongin, kemudian databasenya dbpurpose karena sebelumnya sudah saya buatkan databasenya yaitu dbpurpose. Selanjutnya bagaimana dengan Postman? Nah, Postman ini adalah alat pengembangan API yang memungkinkan untuk mengirim permintaan HTTP ke endpoint API. Nah, contoh penggunaan Postman-nya itu ada metode get, post, put, dan delete. Nah, dengan memasukkan localhost 5000 dengan slash tambah untuk post, kemudian slash ubah data untuk put, kemudian slash hapus untuk delete, kemudian slash show data untuk get atau menampilkan data buku. Oke, selanjutnya kita langsung saja pada pengujian API-nya. Oke, ini adalah database-nya. Kita lihat dulu database-nya, kurang lebih seperti ini. Nomornya masih acakan, buku yang sudah saya masukkan ada beberapa dengan metode post tersebut. Selanjutnya kita langsung saja pada si Postman-nya. Oke, sekarang saya sudah membuka aplikasi Postman-nya, kemudian kita akan mencobanya. Nah, ini minggir dikit.
Pertama kita lihat dulu ya si database-nya ini ada apa saja. Nah, di sini ada uh, buku tersebut. Kemudian saya ingin mencoba untuk menghapusnya terlebih dahulu. Kita mau mengetes dari penghapusannya. Di sini ada ID buku, kita masukkan nomor 10, kemudian judul bukunya di sini adalah Setelah Hujan Reda. Ini penulis bukunya adalah Boy Chandra. Penulis bukunya adalah Boy Chandra, statusnya tersedia. Kemudian sebelum itu kita cek dulu di sini apakah sudah selesai hapus. Nah, di sini udah selesai hapus kan. Kemudian kita send. Nah, di sini tertulis data buku berhasil dihapus dengan kode 200. Nah, 200 ini menandakan dia berhasil. Sedangkan coba kalau kita lihat lagi di sini ada delete ya tadi. Nah, 200 ini buku berhasil dihapus. Nah, kalau misalnya gagal, dia akan menandakan 500. Maka ada akan keluar pesan yaitu buku gagal dihapus. Nah, begitu pula dengan 405 yaitu metode tidak didukung untuk endpoint ini. Oke, sekarang karena sudah kita hapus bukunya, jadi kita mau cek nih di database ini kan masih ada. Kita refresh dulu. Dan sekarang sudah tidak ada lagi buku dengan ID buku nomor 10 tadi karena sudah kita hapus. Selanjutnya kita mau coba pause. Oke, pause kita mau tambah misalkan ID bukunya 1, judul bukunya nulisnya juga Andrea Hirata ya. Kemudian itu tersedia, coba kita send. Data buku berhasil ditambahkan. Kita lihat lagi di sini apakah sudah ada. Oke, ada 1 Maria Makarpuf dengan penulis buku Andrea Hirata dan status buku tersedia. Oke, sekarang kita masuk pada metode put. Nah, pada metode put kali ini kita ingin mengubah data ya. Di sini sudah tertulis /ubah_data localhost 5000 /ubah_data biar terhubung dengan shortcode-nya. Kemudian kita pilih buku, yaitu bukunya adalah Maria Makarpuf. Dan bukunya kita gak usah ubah yang terlalu mencolok, kita mau ubah status bukunya aja menjadi dipinjam. Selanjutnya data buku berhasil diubah. Kita lihat di sini yang awalnya tersedia, kemudian berubah menjadi dipinjam. Coba kita tes lagi. Laskar Pelangi, ID bukunya 4, judul bukunya kita mungkin ubah jadi huruf besar aja, Laskar Pelangi. Kemudian yang ini statusnya dipinjam. Data buku berhasil diubah. Kita lihat lagi di sini. Nah, dari sebelumnya Laskar Pelangi dan Andrea Hiratanya hurufnya cuma huruf kecil semua. Sudah kita ubah, lalu kemudian pada status buku dari tersedia menjadi dipinjam. Oke, selanjutnya kita masuk pada get. Get ini adalah untuk show data. Nah, dia show data yaitu untuk menampilkan data yang ada pada database. Jadi dia menampilkan semua data yang ada pada database. Nah, seperti dari codingan ini, nah di sini nggak ada yang namanya judul buku atau penulis buku atau status buku. Jadi kita tidak memerlukan key untuk
ditambahkan pada get, tapi kita tinggal send aja, dan kemudian akan menampilkan data dari yang ada pada database, yaitu keseluruhan data yang ada di dalam database seperti ini. Oke, saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak sekali terdapat kesalahan. Presentasi kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.